Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, sebelum kita mempelajari teks prosedur, teman-teman, sebelum mempelajari materi tersebut, apakah teman-teman semuanya tadi pagi yang mau berangkat sudah sarapan semua? Bagus. Kalau sudah sarapan semua, tentunya teman-teman semangat dong buat mengikuti pelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, teman-teman pernah dengar nggak apa itu teks prosedur? Ayo, siapa yang pernah dengar? Ini teks prosedur ini tanpa disadari teman-teman semuanya pasti sudah pernah melakukan prosedur tersebut, entah itu membuat makanan ataupun yang lainnya. Oh iya, siapa itu yang angkat tangan? Apa ya? Oh iya, tahu kan? Oh, bagus, sudah pernah melakukan berarti dong setiap hari. Nah, itu teman-teman contohnya seperti itu, kayak teman-teman yang sudah dijawab. Baik, jadi langsung saja ke materinya. Nah, ini materi yang kita pelajari hari ini, yaitu teks prosedur. Nah, sebentar ya. Nah, harapannya setelah teman-teman pelajari materi ini, teman-teman harus menguasai 4. Yang pertama yaitu murid dapat mempelajari bahan ajar ini secara mandiri atau bersama bimbingan guru untuk mengenal dan memahami ciri-ciri, struktur, serta fungsi teks prosedur. Yang kedua, murid mempelajari contoh teks prosedur, misalnya cara membuat teh manis dan mengamati media pendukung sebagai referensi pemahaman. Ketiga, murid mengerjakan latihan menyusun teks prosedur sendiri, mengikuti kuis pilihan ganda untuk menguji pemahaman, serta bermain game susun langkah prosedur untuk mengasah keterampilan menyusun teks secara runtut dan benar. Terakhir, murid diharapkan mampu menulis teks prosedur sederhana tentang kegiatan sehari-hari dengan bahasa yang tepat dan memahami penggunaan media pendukung yang ada dalam teks prosedur. Gitu ya. Kira-kira bisa ya semuanya, nanti teman-teman dapat menguasai 4 yang saya sebutkan tadi. Bagus kalau begitu. Nah, berlanjut dengan definisi teks prosedur. Nah, tunggu ya, saya bacakan terlebih dahulu. Nah, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk cara melakukan sesuatu agar tujuan tercapai. Nah, jadi teks prosedur sendiri itu intinya bagaimana kita melakukan sesuatu atau langkah-langkah kita dalam melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oh, masih belum bisa dipahami ya. Jadi intinya teks prosedur itu bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan sesuatu sebelum melakukan sesuatu, seperti itu ya. Paham? Paham. Oke, bagus. Paham? Nah, struktur teks prosedur sendiri itu ada 4. Pertama, judul, tujuan, alat dan bahan itu opsional. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah.
Nah, seperti contohnya di sini itu contohnya ada resep nasi goreng. Teman-teman baca sendiri ya. Bahannya apa aja? Ada beberapa bahan yang harus disiapkan. Kemudian di sini ada cara menyajikannya atau cara memasaknya. Nah, seperti ini teman-teman. Kira-kira bisa kan cara membuatnya? Ya pasti bisa dong. Orang ini setiap hari kalian lakukan kok. Ya. Oke, bagus. Kemudian nanti setelah ini teman-teman akan saya berikan tugas terkait teks prosedur ini. Bentar, teman-teman pahami dulu. Nah, latihannya seperti ini teman-teman. Simak ya. Cara membuat salad buah. Tubuh manusia membutuhkan berbagai asupan gizi untuk memenuhi kebutuhan yang menunjang segala aktivitas di dalam tubuh. Salah satu makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah buah-buahan. Hal ini dikarenakan buah-buahan mengandung banyak sekali vitamin, mineral, dan jenis nutrisi lainnya. Salah satu inovasi mengonsumsi buah-buahan yaitu dengan membuat salad buah. Salad buah adalah buah-buahan yang dipotong, ditambah saus mayones dan dihidangkan dalam keadaan segar. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat salad buah. Alat yang diperlukan adalah pisau, mangkuk besar, parutan keju. Bahan yang harus disiapkan adalah 1 kg mayones, 2 kaleng susu kental manis, setengah buah lemon, 1 buah melon, setengah kilogram apel, setengah kilogram pir, 1/4 kilogram strawberry, 1/4 kilogram anggur, nata de coco, agar-agar yang sudah jadi, rasa stroberi dan melon, keju parut, dan potongan cherry. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat salad buah sebagai berikut. 1. Setelah menyiapkan alat dan bahan, cuci dengan bersih semua buah dan tiriskan. Jika Anda ingin menambahkan buah, sebaiknya jangan menggunakan semangka, karena semangka mengandung banyak air. 2. Siapkan pisau dan wadah. Potong kotak-kotak semua buah. Jika ingin memvariasikan bentuknya, kamu bisa pilih bentuk dadu atau segitiga. 3. Selanjutnya, potong agar-agar rasa stroberi dan melon dengan bentuk dadu. Jika tidak suka rasa stroberi dan melon, kamu bisa menggantinya dengan rasa lain. 4. Setelah itu, siapkan wadah. Campurkan 1 kg mayones, 2 kaleng susu kental manis, dan sedikit perasan lemon. Aduk hingga merata. Untuk keju, jangan dicampurkan dengan saus pada saat pengadukan, karena rasanya akan menjadi pahit. 5. Lalu campurkan saus dan agar-agar ke dalam potongan buah-buahan dan aduk dengan rata. Sebaiknya salad buah disimpan terlebih dahulu di dalam lemari es agar lebih segar dan enak saat disantap. 6. Langkah terakhir, taburkan keju dan cherry. Apabila tidak suka cherry, bisa digantikan dengan yang lain. 7. Salad buah siap disajikan. Mudah bukan cara membuat salad buah? Jika kamu tidak menyukai jenis buah tertentu, kamu dapat menggantikan dengan jenis buah lain. Setelah memahaminya, cobalah untuk membuat salad buah di rumah. Selamat mencoba!
Nah, dari sini teman-teman paham ya. Kemudian saya akan berikan teman-teman tugas. Yang pertama itu saya bacakan ini, interpretasikan kembali video yang telah Anda simak. Nah, jadi teman-teman tulis kembali apa aja alat dan bahan yang teman-teman barusan perhatikan. Itu ditulis di buku. Menurut pemahaman teman-teman sendiri dah seperti apa. Jadi nanti satu bangku ini berbeda jawabannya, begitu. Untuk tugas yang kedua, di sini ada menulis kembali dan susunlah teks prosedur ini dengan benar. Nah, sesuai gambar di sini ya. Nah, ini bacalah langkah-langkah dalam teks prosedur ini. Langkah-langkah di atas adalah urutan yang salah. Coba urutkan kembali menjadi langkah-langkah yang benar. Nah, teman-teman tulis kembali. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu teks prosedur, perhatikan gambar berikut. Buatlah teks prosedur yang sesuai dengan gambar tersebut. Tulislah langkah-langkahnya dengan jelas dan urut. Nah, ini gambar apa teman-teman? Nah, iya bagus. Sudah tahu kan? Mudah loh sebenarnya teks prosedur ini, tinggal kalian memahami dan cermati. Nah, begitu ya teman-teman. Setelah teman-teman memahami materi teks prosedur, jadi untuk tugasnya yang telah saya berikan tadi, untuk pertemuan selanjutnya itu dilengkapi semua dan dikerjakan ya. Semangat belajarnya, gapai cita-cita kalian, apapun yang diharapkan sama orang tuanya. Itu adalah bagian dari kebaktian teman-teman untuk membahagiakan kedua orang tuanya, seperti itu ya. Jadi harus selalu nurut kepada orang tua dan lain sebagainya ya. Tetap semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.